Hari ini kita main kancil, project kancil buat dia punya leaking. Anak kereta baru pas kereta semalam bagi saya. Isu dia pertama sekali kena buat dia punya leaking lah. Tapi memang leaking truk juga sebab semalam anak kereta bawa kereta ini daripada Kundasang dan parking sini ada kesan minyak. Masa engine hidup tuh dia punya minyak memang sentiasa menitik lah. Jadi dia memang leaking truk juga. Ini bush bagian subframe. Ini dia punya bush baru. Juga yang atas. Oke, untuk gearbox dia ada 4 seal, drive shaft seal kiri kanan, converter seal, dan juga bagian sensor lah, shaft sensor seal yang kecil nih. Yang ini flywheel oil seal, ini saya udah pasang. So sini ada drive shaft oil seal 2 biji. Nah, ini converter seal, dan ini shaft sensor seal. Dia terletak pada bagian bawah bagian nih. Tapi sensor ini kena cabut dulu lah sebab seal tuh duduk dalam tuh. Converter seal dah pasang, dan juga dia punya sensor shaft tuh. Drive shaft seal nih last kali kita pasang pun boleh. Masa nak masuk drive shaft. Pastikan dia punya converter ini betul-betul masuk. Akan cantum gearbox dengan engine. Bush bagian subframe pun saya dah pasang. Tengah cantum gearbox. Gearbox udah siap cantum. Oke, ini dia punya ATF filter, dan saya rasa ATF filter ini tidak perlu ganti sebab owner pernah ganti sebelum nih. Oil sump, ini dia punya oil sump. Saya buka ini sebab saya akan gam balik, sebab tujuan utama kereta nih kita buat leaking, ganti segala dia punya seal. Jadi ini kita akan silikon balik. Kalau tengok masih cantik lagi dia punya engine. Dia punya main bearing pun tidak goyang, contact bearing oke. Cuma oil sump lah ada kotor sedikit yang perlu kita basuh. Saya akan basuh menggunakan degreaser. Magnet dia ini pun masih belum, tidaklah keladak sangat bro. Kalau tengok memang pernah buka, pernah servis. Oil sump dan juga crankcase bagian gearbox ini saya udah basuh. Saya udah buang dia punya silikon lama, dan kita akan pasang gasket nih lah. Kita akan guna gasket nih. Ini gasket paper yang kita DIY. Wiring saya udah ganti balik dia punya fleksibel sebab fleksibelnya udah hancur. So kita buat tape balik, kemas balik dia punya kabel. Ini. So dia ada satu kabel yang dia akan lalu bagian belakang timing bell nih. Dia akan pergi ke oil pressure switch. Ini oil pressure switch pun baru. Sekarang ini udah boleh naik dia punya engine. Ini adalah antara hose yang saya ganti. Jam stopper ada ini. Ini sudah tidak lama pecah bro. Getah ataupun pipe nih sebab ini udah bakarat truk. Boleh tengok dia punya kotoran. Jadi hose getah nih, ini lagi baik kita ganti bila engine ada dekat luar blok ya. Kalau hose tuh pecah bila engine dah naik ke body, ganti dia punya hose ini pun boleh tahan juga bro sebab hose ini lalu pada bagian belakang ya. Dia ada 2 pipe, stopper pertama, ini stopper kedua, dan ada beberapa batang yang lalu bagian belakang nih. Belakang dia punya carburetor. Nih. Oh ya, owner kereta ada hantar JV Outlook bro. Produk ini bagus untuk
eh apa nama, Tremon gearbox auto. Saya pernah guna produk nih, tapi ini adalah packing baru bro. Saya pernah guna yang botol plastik dulu, tapi memang padu. Saya pernah guna dekat Maybe Auto saya. Mula-mula dia punya gearbox sentap, dan seminggu atau 2 minggu awalan baru ada respon daripada produk ini. Gearbox akan jadi smooth bro, dia tidak akan sentap, pertukaran gear memang lancar. Ini bagus. Ini kita akan masuk dalam gearbox nih. Ya, bab kereta ini memang ada isu gearbox. Bila kereta parking di tempat yang tidak rata, so bila kita tarik ke gear reverse, kadang-kadang gear akan jadi kosong bro. Jadi kita akan guna Tremon nih, tengok. Jika dia punya kerosakan masih dalam peringkat awalan, masih belum terok, so Tremon tuh boleh rawat balik lah. Dia punya sil-sil atau getah-getah yang ada dalam gearbox nih. Kita tengok dia punya water jacket pun masih cantik. Biasanya bagi kereta yang saya cabut dia punya engine, saya akan buka salah satu di antara semua water jacket dan saya akan cek lah. Jika water jacket perlu diganti, maka kita akan ganti. So jika tidak perlu diganti, so tidak perlulah kita ganti bro Q. Sebab dalam masa yang paling sesuai untuk ganti dia punya water jacket untuk mengelakkan berlakunya leaking air bila water jacket dah reput. Engine dah saya pasang bro Q. Oke, first kali masa pasang engine nih, kita pastikan masa kita turunkan dia punya jack kren nih, pastikan tiada barang kiri kanan dan juga belakang yang sangkut pada bahagian engine nih lah. Kalau pasang engine berdua tidak apa bro Q, tapi kalau seorang-seorang nih benda tuh yang saya selalu akan perhatikan lah masa pasang engine. Lampu kancil nih saya dah beli semalam dekat One Auto Work Kepayan. Radiator pun kita akan ganti sekali. Sekarang nih tengah pasang-pasang. Ini pun saya baru beli dekat Akyong. Dia punya exhaust screw nih. Ini memang limited juga lah, susah juga cari dia punya screw original nih. Ini saya dapat dekat Hapkat semalam, sebab saya cari ada beberapa kedai exhaust yang saya pergi, dan dia rekomend saya cari dekat Hapkat. Sekarang di tengah servis dia punya brake. Itu dia memang berkeladak, minyak brake lama. Sini ada 1 liter minyak brake. Jadi saya akan basuh dia punya tank dan saya akan lepaskan semua dia punya minyak brake pada bagian tempat tayar lah, belakang dan juga depan. Dia punya karatnya memang dahsyat juga bro Q. Dia punya radiator baru double layer. Biasanya radiator ini engine turbo pakai ada 1 lubang dekat sini, tapi dia boleh masuk juga untuk engine nih. Cuma dia punya lubang nih kena tutup lah. Dia punya lubang screw memang bracket radiator fan nih, dan juga pipe nih kena guna balik, sebab kalau auto dia memang ada pipe nih untuk ATF oil. Sudah siap basuh pun dia punya tank. Sekarang minyak udah bersih. Kita tengok dia punya minyak, tengah buang dia punya angin sekarang. Tuh dia kopi kau bro Q. Kita tekan dia punya pedal brake sehingga dia punya minyak brake yang keluar daripada melalui hose nih dia betul-betul bersih. Ini udah bersih dari bro Q. Ini minyak brake lama. Kita isi minyak oil, engine oil. Lepas itu kita isi dia punya gearbox oil. Dia punya wiring pun terpasang. Baterai kita guna Emeron
baterai baru. Habiskan saja satu botol nih di dalam 200 ml. Oke, last sekali kita buat dia punya ekor, sebab masa cabut dia punya engine nih, dia punya pipe ekor semua saya udah cabut. Jadi sekarang sampai masa untuk kita vacuum dia punya sistem, dan kita akan refill gas lah untuk unit ekor nih sebelum kita pasang dia punya bumper. First sekali tujuan kita vacuum nih adalah untuk sedut segala udara yang ada dalam sistem aircon dan juga segala lembapan yang ada dalam aircon sistem inilah, sekaligus untuk mengetahui sistem aircon leaking atau tidak bro. Kita boleh tengok daripada bacaan meter low pressure high pressure nih, sebab sekarang kita dah vacuum lebih kurang 2 minit dan dia punya bacaan minus 30. Bila kita off vacuum kita perlu biarkan 1 jam ataupun 1 jam lebih. Lagi lama lagi bagus. Sekiranya dia punya jarum nih balik ke kosong, high pressure atau low pressure nih, itu menandakan aircon system ada kebocoran. Jadi memang tidak selamat untuk kita refill gas. Itu adalah tujuan kita vacuum aircon system nih bro Q. Oke, dia punya aircon pun dah settle. High pressure dia kurang daripada 150, tapi kurang sedikit lah dalam beberapa bar. Dia punya low pressure 30 psi, so kita tidak perlu tambah lagi lah, sebab aircon sekarang boleh cut in cut off. Memang sejak juga dia punya aircon. Hanya tinggal pasang bumper dan tes running kereta nih, tapi air radiator saya akan buang balik sebab kita akan masuk air mineral dan juga dia punya coolant. Sebab sekarang ini masih belum ada coolant bro Q. Kancil ni dah siap bro Q. Esok anak kereta dia akan ambil, tapi kena pergi kedai elemen dulu lah, sebab kita ganti semua dia punya kaki-kaki bearing juga. So thank you support bro Q. Semoga dipermudahkan segala urusan. Kita permudahkan urusan orang lain, insyaallah Allah akan permudahkan urusan kita juga bro Q.